Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Iza Azizah dan pada kesempatan kali ini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Iza Azizah dengan NIM akhir 044 dan rekan-rekan saya Nazwa Sikta Zauharo dengan NIM akhir 071, Neza Hanifah dengan NIM akhir 102, Wandi Afrianzah NIM akhir 169, Yoel Konsan dengan NIM akhir 172. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek berjudul Pemetaan Kebutuhan SDM dan Strategi Penguatan Manajemen Berkelanjutan pada Kafe Titik Kumpul. Oke, untuk yang pertama-tama, UMKM, terkhususnya sektor kuliner seperti kafe, memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan mendukung aktivitas ekonomi di daerah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia merupakan aspek kunci yang menentukan kualitas layanan, stabilitas operasional, dan keberlanjutan usaha. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan SDM, seperti kurangnya disiplin, pembagian tugas yang belum jelas, serta ketiadaan struktur manajerial yang tertata rapi. Kondisi-kondisi tersebut juga terlihat pada kafe titik kumpul. Meskipun kafe ini memiliki pembagian unit kerja, beberapa permasalahan tetap muncul seperti keterlambatan pegawai, standar kebersihan yang belum konsisten, belum adanya manajer outlet, serta belum diterapkannya praktik keberlanjutan seperti pemilahan sampah. Karena itu diperlukan analisis yang menyeluruh mengenai kebutuhan SDM untuk mengetahui kondisi aktual kafe dan merancang langkah perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas, kedisiplinan, serta keberlanjutan operasional. Selanjutnya, berdasarkan temuan tersebut, kami menyusun beberapa rumusan masalah sebagai dasar analisis. Yang pertama, bagaimana struktur operasional dan pembagian tugas sumber daya manusia di kafe titik kumpul saat ini. Yang kedua, tantangan SDM apa saja yang muncul dalam operasional harian kafe. Lalu sejauh mana kebutuhan pelatihan, kedisiplinan, dan sistem kerja telah terpenuhi. Lalu yang terakhir, ada apa langkah pengelolaan SDM yang diperlukan untuk mendukung operasional yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama itu ada menganalisis struktur kerja dan kondisi SDM di kafe titik kumpul. Yang kedua ada mengidentifikasi permasalahan utama terkait pengelolaan SDM. Lalu yang ketiga ada menilai kecukupan kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja dan operasional. Dan terakhir ada merumuskan rekomendasi pengelolaan SDM yang mendukung efisiensi dan keberlanjutan usaha. Lalu kita udah menganalisis kebutuhan kemarin saat kita wawancara. Yang pertama itu ada kafe membutuhkan manajer outlet untuk memastikan operasional dua shift berjalan terpantau dan terstruktur. Terus yang kedua ada diperlukan peningkatan kedisiplinan kerja melalui aturan absensi dan pengawasan yang lebih konsisten. Terus yang ketiga ada kafe membutuhkan SOP tertulis terkait kerapihan, kebersihan, dan alur tugas tiap unit kerja. Lalu ada pembagian peran dan alur kerja perlu diperjelas agar beban kerja setiap unit lebih seimbang. Yang terakhir ada karyawan membutuhkan pelatihan dasar terkait pelayanan, kebersihan area kerja, dan manajemen waktu. Oke, untuk selanjutnya di sini terdapat job description. Yang pertama tuh ada barista yang tugasnya di mana membuat minuman kopi dan makanan yang ada di kafe tersebut ya. Dan yang kedua ada kasir yang tugasnya mencatat segala keuangan pemasukan maupun pengeluaran di kafe tersebut. Yang ketiga ada kitchen staff yang dimana tugasnya mengolah makanan sesuai pesanan serta menjaga kebersihan. Yang keempat ada cleaning service yang dimana tugasnya membersihkan area outlet serta menjaga kebersihan rutin setiap 15 menit. Yang selanjutnya tugas owner sebagai quality control menu pelayan maupun penaturan jadwal kegiatan training. Dan ada sebagai alur kerjanya. Next.
Selanjutnya ada analisis beban kerja. Yang pertama itu KP. KP tersebut melayani 300 sampai 500 pelanggan per hari. Yang selanjutnya pembuatan minuman membutuhkan sekitar 5 menit, sementara makanan memerlukan hingga 15 menit. Setiap shift diisi dua bar atau kasir, satu kitchen staff maupun satu tugas kebersihan. Wawancara jumlah barista dan kitchen staff dinilai sudah ideal untuk menangani beban pelanggan. Meskipun belum ada SOP formal, operasional harian KP tetap menunjukkan jumlah SDM yang sudah mencukupi. Next. Oke, baik. Pada slide ini kami akan menjelaskan terkait program yang telah kami buat dari hasil wawancara kami terhadap KP Tikum ini. Yang itu adalah program Green SOP yang program ini tuh meliputi dari pemilihan sampah, pelatihan pegawai, dan pengolahan limbah organik menjadi kompos. Dan untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPS. Tujuan dari program ini menjelaskan tujuan pengembangan SDM-nya yang mendukung operasional ramah lingkungan melalui pembiasan pemilihan sampah, peningkatan disiplin pegawai, dan pengolahan limbah organik menjadi produk yang lebih bermanfaat. Untuk next selanjutnya. Nah, di sini terdapat sebuah modul pelatihan yang kami buat agar mempermudah juga si Green SOP ini berjalan dengan lancar. Pertama, ada pelatihan yang difokuskan pada penerapan Green SOP sebagai dasar perilaku kerja pegawai melalui pemilihan sampah organik, non-organik, dan residu. Selanjutnya juga terdapat pembentukan PIC atau tanggung jawab agar si Green SOP ini berjalan dengan lancar untuk mengatur jadwal pemilihan, monitoring, dan memastikan fasilitas pemilihan sampah itu tersedia. Nah, selanjutnya juga terdapat program Cafe Waste to Compost ini, yaitu anak pengembangan dari program besar kita yang dijalankan melalui 3 tahap, yaitu ada pengumpulan sampah organik, ada proses, dan juga ada pemanfaatan kompos. Next. Nah, di sini juga ada lanjutannya, seperti ada jadwal pelatihan yang berlangsung selama 3 minggu. Nah, ini tuh lebih berfokus pada Green SOP-nya, kemudian ada teknis pengomposannya, ada serta monitoring dan pencatatan sampahnya. Keberhasilan program ini juga diukur ada 3 pengukuran, yakni jangka pendek ini seperti kepatuhan dan pemilahan serta pelatihannya, kemudian jangka menengahnya itu ada penurunan sampah tercampur dan kompos pertama, selanjutnya juga ada jangka panjangnya yakni pengelolaan sampah mandiri serta peningkatan disiplin pegawainya. Next. Oke, selanjutnya itu instrumen evaluasi, di mana kita sudah menyusun dalam bentuk angket untuk menilai pemahaman peserta, efektivitas penyampaian materi, dan mengumpulkan saran perbaikan. Angket terdiri dari penilaian skala 1 sampai 5, di mana 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 cukup, 4 setuju, 5 sangat setuju, serta pertanyaan terbuka untuk masukan peserta. Hasil evaluasi ini akan membantu kita untuk memastikan program pelatihan ini dapat ditingkatkan dan lebih sesuai dengan kebutuhan operasional kafe titik kumpul ini. Kesimpulannya yaitu pengawasan industri kecil penting untuk mencegah potensi pencemaran dari limbah dan memastikan kepatuhan lingkungan. Saat ini pengawasan di kafe titik kumpul masih belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan rendahnya kepatuhan administrasi. Dan diperlukannya pendekatan berbasis risiko serta pengumpulan data yang lebih terstruktur untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Rekomendasi kebijakan yang dapat diusulkan itu dapat membantu pemerintah daerah memperkuat kapasitas pengawasan dan mendukung industri kecil yang lebih patuh dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.